Hai lovers, selamat datang. Jumpa lagi di Pick Card Reading. Topik kita hari ini adalah Hal baik apa yang dibicarakan oleh orang tentang kamu? Sebelum memulai lebih lanjut, aku mau memberitahu tentang readingan aku. Yang pertama, readingan aku bersifat timeless, artinya tidak ada batasan waktu. Readingan aku akan resonate sama kamu ketika kamu mulai menonton video ini. Karena kita berada di different timeline, jadi jika video aku yang kamu tonton itu aku post minggu lalu, bulan lalu, atau tahun lalu, itu masih resonate sama kamu saat kamu menonton video ini. Yang kedua, tarot membaca energi, dan yang diungkap tarot adalah fakta. Terkadang kamu belum siap menerima fakta tersebut, yang mana dalam diri kamu sudah mulai menyadari fakta tersebut tetapi masih butuh konfirmasi. Jadi, readingan aku ini adalah konfirmasi dari intuisi kamu. Lalu yang ketiga, readingan ini bersifat general, tidak semua pesan akan resonate dengan kamu, dan jangan paksa apapun yang kamu dapat dari readingan ini adalah untuk kamu. Ingat, ini bersifat general, ambil yang resonate dengan kamu, dan sisanya tinggalkan, kecuali kamu memang sedang melakukan private reading. Sebelum memulai lebih lanjut, aku akan menjelaskan bagaimana aturan dalam pick a card reading. Buat yang masih baru, kamu dihadapi oleh 5 pilihan kartu atau pile. Pilih salah satunya sesuai intuisi kamu. Kartu atau pile yang pertama kali muncul dalam benakmu, maka itu pile yang akan menjadi readingan kamu. Kamu juga boleh memilih lebih dari satu pile atau keseluruhan pile, tapi ingat, tidak semua pile akan sesuai dengan kamu. Jadi ambil yang sesuai dengan kamu dan tinggalkan sisanya. Jangan paksakan pesan yang ada dalam readingan tersebut adalah untuk kamu, karena readingan ini bersifat general. Aku akan berikan waktu 30 detik untuk kamu memilih pile yang sesuai dengan kamu. Jika kamu masih kurang, kamu bisa pause video ini, lalu pilih sesuai intuisi kamu. Jika sudah, aku akan menjumpai kamu di timestamp. Dah. Buat kamu yang memilih file dengan bentuk seashell ini akan jadi readingan kamu. Hal baik apa sih yang dibicarakan oleh orang tentang diri kamu? File yang memilih seashell bentuk U. Kartu pertama dari Work Your Light. Kamu memiliki play, have fun, celebration, don't be serious. Lalu dari Mystic Monday, kamu memiliki kartu Nine of Pentacles. Dan kamu memiliki kartu The Empress. Ya, dengan kartu play di sini aku merasa hal baik yang dibicarakan oleh orang tentang diri kamu itu adalah kalau kamu itu orangnya enak untuk diajak main, enak untuk diajak hangout, enak untuk diajak fun. Karena kamu menganggap bahwa hidup itu nggak terlalu serius, kamu nggak terlalu menganggap sesuatunya itu terlalu serius, kamu fun, kamu enjoy, kamu menikmati banget. Dengan kartu Nine of Pentacles dan juga di Empress, kamu tahu bagaimana caranya untuk menikmati hidup dari up and downs-nya. Lalu juga dengan kartu Nine of Pentacles juga mereka menganggap bahwa ada sesuatu yang ada value. Mungkin karena memang kamu di Empress di sini mengatakan bahwa kamu adalah orangnya yang kreatif.
Ya mungkin karena memang kamu orangnya kreatif, jadi mungkin kamu nggak nganggap bahwa hidup itu terlalu serius banget. Kamu tahu bagaimana caranya untuk nikmati hidup, kamu tahu bagaimana caranya enjoy, kamu tahu even ada ups and down pun juga kamu tetap enjoy yang jalanin itu semua. Jadi banyak yang diantaranya mungkin melihat kamu seperti di-impress. Bahkan beberapa diantara yang aku juga dapat message yang lain, mungkin beberapa diantaranya, karena memang ini kan general reading, bisa jadi istilahnya ada yang orangnya kreatif, mereka nganggap bahwa kamu tuh orangnya enjoy, dia bisa diajak main, bisa diajak hangout, karena memang kamu orangnya nggak terlalu serius-serius banget, dan mereka nganggap kamu tuh orangnya kreatif. Dan yang kedua, di sini juga ada yang menganggap bahwa kamu itu adalah, dengan kartu Empress ini kamu adalah wife atau husband material, atau bisa dibilang itu pasangan yang cukup berharga lah, cukup worth it banget. Bahwa kamu itu adalah wife atau husband material, yang artinya itu kamu itu adalah pasangan yang cukup, kamu adalah orang yang cukup berpotensi banget untuk dijadiin pasangan. Mungkin kamu dianggap bahwa pasangan paling perfect itu adalah kamu di sini. Mereka anggap bahwa kamu itu wow, seperti perfect husband, perfect wife terkait gender kamu, baik itu man atau woman gitu. Mereka menganggap bahwa kamu itu adalah orang yang pantas nih buat diajakin hubungan yang serius dengan kartu di Empress ini, karena memang di Empress ini bisa bicara tentang abundance. Terkadang dengan kartu di Empress pun juga beberapa diantaranya mungkin membicarakan bahwa kamu itu orangnya tuh cukup abundance, cukup kreatif, bahkan juga dengan kartu di Empress ini pun juga mungkin beberapa diantaranya memiliki nice body mungkin, atau postur tubuh yang cukup eloquent mungkin. Entah mengapa aku mendapat message seperti itu, bahwa kamu tuh memiliki fisik yang cukup menarik, banyak orang suka dengan kamu seperti di Empress terkait apapun gendernya, baik man atau woman. Di sini mereka menganggap bahwa kamu itu orang yang pantas untuk diajak ke pernikahan sebagai pasangannya mereka. Lalu dengan kartu Nine of Pentacles kamu juga bisa melihat mana yang bervalue, mana yang enggak. Mungkin karena memang kalau di sini aku dapat pesan bahwa dengan kamu orangnya bisa enjoy dari setiap ups and down, aku rasa kamu tuh dinilai seperti orang yang Nine of Pentacles di sini. Nine of Pentacles itu adalah orang yang cukup berharga, cukup bervalue, cukup worth it gitu. Mungkin agak susah, mungkin agak didapetinnya dengan kartu Nine of Pentacles gitu. Mungkin mereka harus berusaha lebih atau berkorban lebih untuk dapetin kamu, karena memang dengan kartu Nine of Pentacles dan di Empress, aku rasa itu yang dibicarakan mereka itu adalah hal-hal yang baik, bahwa kamu itu orangnya kreatif, memiliki bentuk fisik yang oke, husband dan wife material, terkait gender kalian, dan kalian itu cukup orang yang kalian adalah orang yang pantas untuk di fighting gitu, atau bisa dibilang tuh kalau misalnya ada orang mau deketin kamu, mereka akan berusaha keras banget buat dapetin kamu atau dapetin perhatian kamu. Karena memang mereka menganggap bahwa kamu sudah di Empress dan juga Nine of Pentacles. Berikutnya dari monologi Oracle, kamu memiliki kartu New Moon in Libra, a new romantic cycle begin. Lalu dari kartu Lenormand, kamu memiliki Garden dengan nomor 20. Spirit Animal Oracle, kamu memiliki Crow Spirit, Co-Create with Spirit. Dan Be Spirit, Sweet Result Away. Kalau di sini aku lihat, yes, mungkin beberapa diantaranya ingin ngedate kali ya sama kamu di sini dengan kartu Garden, karena Garden itu artinya ingin melakukan pertemuan, meeting, lalu ingin melakukan ya pokoknya kayak pertemuan lah. Mungkin banyak diantaranya mau ngajakin ngedate kali sama kamu dengan kartu Garden di sini, karena memang mereka melihat bahwa ada sesuatu yang baik tentang kalian. Mungkin karena memang kalian kreatif, kalian juga worth it, kalian juga
terlihat cukup eloquent mungkin. Jadi banyak yang istilahnya tuh mau ngerebut perhatian kalian dan juga mau ngedate sama kalian dengan kartu garden di sini. Lalu dengan kartu new romantic cycle pun juga sama seperti kayak tadi, aku bilang mereka tuh banyak di antara mereka ingin menjalani hubungan sama kamu, khususnya hubungan romantis ya di sini. Jadi mungkin di pile ini orang yang membicarakan tentang kamu itu adalah orang yang menganggap bahwa kamu itu adalah orang yang lebih ke ingin menjalin hubungan, tapi jalan hubungannya tuh ke arah mungkin ngedate, pacaran, gebetan, naik tingkat lagi jadi mungkin pasangan. Karena memang di sini ada kartu Empress yang menganggap bahwa kamu itu adalah wife material banget atau husband material banget gitu, yang harus fighting untuk didapetin. Oke, berikutnya kamu memiliki kartu Co-Create with Spirit, Crow Spirit, dan juga Be Spirit, Sweet Result Await. Oh yes, mereka nganggap bahwa kamu tuh abundance banget. Jadi salah satu yang dibicarakan oleh mereka tentang kamu itu adalah kalau kamu tuh orangnya abundance banget. Jadi kamu tuh penuh banyak, kamu tuh resource-nya cukup banyak. Resource di sini nggak cuma tentang uang ya di sini. Jadi istilahnya tuh kayak mungkin ide, karena kalau aku bilang Empress itu bicara tentang kreatif. Kamu tuh nggak ada istilahnya namanya tuh nggak punya ide atau nggak bisa ketemu solusinya. Kamu tuh orangnya kreatif, kamu bisa nemuin solusi kamu juga bisa penuh dengan ide, penuh dengan banyak ide, penuh dengan banyak kreativitas, dan mereka nganggap bahwa kamu tuh orangnya abundant di sini. Mungkin beberapa di antaranya mungkin melihat bahwa yes, kamu mungkin abundance dalam hal material mungkin gitu, tapi di sini aku rasa sih mungkin abundance di bidang kreatifnya itu, bahwa kamu orangnya kreatif, kamu memiliki banyak ide, kamu nggak akan pernah kehabisan akal untuk ketemuin solusimu gitu dengan kartu Co-Create with Spirit ini ya. Lalu yang terakhir dengan kartu Be Spirit, mereka juga mengatakan banyak orang diantaranya juga membicarakan tentang kamu bahwa kamu itu akan mendapatkan hasil yang baik. Mungkin beberapa diantaranya juga kalau seandainya berhubungan dengan kamu, lalu menjalin hubungan sama kamu, dan endingnya bisa married sama kamu, mereka menganggap bahwa wow, gue bisa dapetin sesuatu yang baik nih, karena memang kata sweet result await gitu. Karena memang menganggap bahwa kamu itu ada sesuatu yang baik di sini gitu, bukan sesuatu yang buruk. Banyak beberapa yang menganggap bahwa kayaknya beruntung deh kalau bisa berhubungan atau berkenalan sama kamu, karena memang kamu orangnya tuh fun, enjoy, nggak menganggap hidup itu terlalu serius. Kamu bisa menikmati up and downs-nya gitu. Jadi mungkin mungkin banyak orang diantaranya mungkin menganggap bahwa kayaknya enak nih kalau misalnya asik nih kalau misalnya main sama kamu atau ngedate sama kamu atau ketemuan sama kamu, karena kamu nggak pernah kehabisan akal, kamu nggak pernah kehabisan ide. Even ada masalah pun kamu bisa langsung ketemu solusinya, karena memang kamu kreatif. Contohnya entah kenapa aku jadi tentang film ya, misal kamu mau ngedate, mau jalan nonton gitu, tapi ternyata ketika kamu nonton film kamu tuh nggak ada, kamu tuh dengan mudahnya yaudah kita nonton film ini aja gitu, nggak kayak yang lain gitu. Kalau yang lainnya tuh mungkin mau nonton film A, tapi ketika film A nyesel atau segala macam, kamu dengan mudahnya yaudah kita nonton yang lain aja atau pergi tempat yang lain aja. Jadi kamu enjoy gitu, kamu nggak akan ngerasa bahwa aduh nggak bisa nih gimana dong. Jadi akhirnya tuh marah-marah, kesel atau gimana gitu. Jadi mereka menganggap bahwa kamu tuh orangnya di Empress. Di tal ini orang yang sedang membicarakan tentang kamu itu adalah banyak ingin menjalin koneksi sama kamu, khususnya pun menjalin koneksi hubungan tentang romantis. Lalu dengan kartu New Moon in Libra pun bisa jadi kamu berzodiak Libra, atau orang yang sedang membicarakan kamu atau ngosipin kamu itu adalah orang yang berzodiak Libra di sini. Karena di sini ada Libra. Libra ini adalah Venus. Libra diatur oleh Venus. Venus juga berbicara tentang eloquent ya, tentang apa di kepala aku tuh berulang-ulang eloquent gitu. Mungkin kamu juga punya good manner kali di sini. Good manner tuh bicara tentang kalau kamu tuh punya attitude yang baik, punya sikap yang baik. Ketika ada satu masalah atau ada satu itu kamu tahu reaksi apa sih yang harus kamu lakuin gitu, nggak dengan marah-marah, nggak dengan emosi, dan juga nggak dengan hal yang impulsif, tapi kamu bisa moderatorin itu, dan kamu juga bisa kalem tentang hal itu. Mungkin beberapa di antara itu banyak yang gosipin kamu tentang hal itu di style ini. Yang kartu Nine of Pentacles dan Empress pun aku dapat vibe bahwa kamu bisa jadi Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn, atau orang yang berdealing dengan kamu atau orang yang sedang gosipin kamu. Orang yang sedang gosipin kamu itu adalah Earth sign, Taurus, Virgo, dan Capricorn. Oke, coba aku cari tahu lagi ya. Apalagi sih yang bisa aku dapat dari dengan kamu?
Kayaknya cuma itu aja deh yang bisa aku dapat dari readingan kamu. Aku suka banget sama readingan kamu, super. Jika kamu suka konten seperti ini, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Jangan pelit juga untuk sharing ke teman-teman kamu, karena siapa tahu juga teman kamu butuh informasi yang kamu dapatkan saat ini. Dan jangan lupa untuk tekan tombol bell notifikasinya, biar kamu nggak pernah ketinggalan update video dari aku untuk kedepannya. Dan pesan terakhir dari aku, keep loving, karena loving people love others. Sampai jumpa lagi di pick a card berikutnya. Dah. Hai lovers, buat kamu yang memilih seashell berbentuk ini, maka ini jadi readingan kamu. Hal baik apa sih yang dibicarakan oleh orang tentang diri kamu? Oke, kartu pertama dari Work Your Life, kamu memiliki Unbound, Releasing Soul Pattern, Contract, and Past Life. Lalu dari Mystic Monday, kamu memiliki Five of Cups, dan Four of Wands in reverse. Kamu ingin releasing soul contract kamu dan juga khususnya karmic ya, di sini karmic situation mungkin atau karmic relationship di sini yang buat kamu tuh nggak bahagia, karena ada kartu Five of Cups. Five of Cups itu bicara tentang disappointed, nggak bahagia, kekecewaan gitu, dan kamu ingin rilis dari situasi tersebut, atau kamu ingin rilis dari orang tersebut. Kamu istilahnya ingin mengakhiri hubungan yang buat kamu berada di energi Five of Cups, atau bisa dibilang tuh penuh kekecewaan, disappointed, nggak bahagia, mungkin nggak fulfill mungkin gitu terkait tentang relationship atau situasi. Lalu dengan kartu Four of Wands in reverse, di sini pun juga beberapa di antaranya mengatakan bahwa kamu hal baik apa di sini adalah kamu ya mungkin orang-orang mungkin kamu hal baik apa yang dibicarakan oleh orang tentang kamu itu adalah kamu ingin rilis dari orang-orang yang mungkin orang-orang tersebut di masa lalu kamu, atau situasi yang di masa lalu kamu yang dimana kamu menganggap bahwa orang tersebut dan situasi tersebut bikin kamu tuh nggak memiliki fondasi yang kuat di sini. Mungkin orang tersebut yang jelas dengan kartu Four of Wands in reverse menandakan bahwa kamu nggak memiliki fondasi yang kuat. Tapi aku rasa hal baik apa yang dibicarakan oleh orang tentang diri kamu itu adalah bahwa kamu ingin rilis apapun itu terkait orang, situasi, apapun itu untuk mengakhiri sesuatu yang membuat kamu kecewa, disappointed, dan nggak bisa fulfillment, karena itu nggak buat kamu untuk mencapai fondasi kamu di sini. Fondasi itu fondasi kamu ya mungkin karir kamu, keuangan kamu, finansial kamu, love life kamu gitu, yang buat kamu tuh ibaratnya fondasinya tuh jadi berantakan di sini. Rilis dari mereka semua. Kamu ingin sesuatu yang baru lah di sini dengan kartu Unbound, karena Unbound di sini artinya kamu ingin mengakhiri gitu. Berikutnya dari Monologi Oracle, kamu memiliki kartu New Moon Eclipse, Expect Powerful Change, dari Lenormand, kamu memiliki kartu Knight dengan nomor 1. Dan terakhir dari Spirit Animal, kamu memiliki kartu Beggar Spirit, Be Fearless and Bold, dan kamu memiliki kartu Spirit Either Spirit, Make Your Dreams Real.
Yes, kalau aku rasa sih di sini kamu memang ingin mengakhiri ya sesuatu yang istilahnya nggak baik, karena memang di sini ada kata expect powerful change yang artinya kamu mengharapkan sesuatu perubahan yang iya, kamu mengharapkan satu perubahan di sini. Jadi hal baik apa sih yang dibicarakan oleh orang di sini adalah kamu ingin mengharapkan satu perubahan di sini. Ada sesuatu yang ingin dirubah dengan kamu. Lalu dengan kartu kendali Lenormand pun juga kamu mengikuti passion kamu ya di sini. Kamu rilis apapun itu yang buat kamu kecewa dan kamu kejar apa yang buat kamu tuh bahagia di sini dengan kartu Knight dari Lenormand. Lalu dengan kartu Make Your Dream Real, mungkin kamu ingin berusaha apapun itu mungkin kamu ingin mendapatkan apa ya, mungkin kamu dulu mengharapkan sesuatu tapi nggak pernah kamu lakukan, mungkin terkait ada masalah apapun gitu, mungkin karena memang kamu dulu berhubungan dengan orang-orang toksik yang istilahnya membuat hal itu nggak bisa kesampaian, atau mungkin kamu berada di situasi toksik yang dimana itu membuat hal itu jadi nggak kesampaian. Lalu di sini dengan kartu Make Your Dream Real juga mereka menjelaskan bahwa ya kamu lagi one step ahead ya, artinya tuh berarti kamu udah ada satu langkah untuk merealisasikan apapun yang kamu impikan di sini dengan Make Your Dream Real. Ya, aku rasa entah mengapa dengan di sini aku rasa mereka udah melihat bahwa kamu memiliki one step ahead ya di sini. Entah mengapa one step ahead. Ya artinya itu kamu udah satu langkah gitu, selangkah di depan atau satu langkah. Mereka mengatakan bahwa iya kamu sudah one step ahead, atau kamu sudah, intinya kamu sudah berusaha mengambil tindakan atau action untuk berusaha mencapai apa yang kamu mau di sini dengan kartu Make Your Dream Real. Lalu juga dengan kartu Expect Powerful Change juga mungkin kamu berusaha mengharapkan satu perubahan di sini, karena mungkin sesuatu yang kemarin itu udah nggak buat kamu bahagia, membuat kamu kecewa gitu, membuat fondasi kamu berantakan di situ. Dan kamu ingin rilis hal itu semua gitu, dan banyak di antara mereka juga mengatakan bahwa yes, dia udah one step ahead gitu istilah untuk melakukan untuk merealisasikan apapun itu yang dia inginkan di situ. Lalu dengan kartu Be Fearless dan Bold, di sini juga mereka menganggap bahwa kamu tuh orangnya tuh nggak takut loh di sini istilahnya dengan kartu Fearless dan Bold. Fearless itu artinya rasa takutnya sedikit, Bold itu artinya berani gitu. Jadi artinya kamu tuh berani dan juga mungkin ini ya, pokoknya kamu berani menghadapi tantangannya ya, apapun tantangannya yang datang untuk menghacau atau menghalau apapun itu yang mau kamu realisasikan tuh langsung kamu rilis gitu istilahnya. Jadi karena memang kamu nggak mau lagi istilahnya berada di energi Five of Cups yang buat kamu tuh nggak fulfill terkait apapun itu, entah itu orang, relationship, situasi atau apapun itu, kamu mau rilis itu semua karena kamu menganggap bahwa kamu nggak mau berada di posisi Four of Wands in reverse yang dimana fondasinya tuh nggak solid, fondasinya tuh hancur. Kamu ingin memiliki sesuatu yang fondasinya yang solid seperti itu. Lalu juga dengan kartu Be Fearless and Bold, tahu apa beberapa diantaranya juga ada yang ini ya, change environment mungkin di sini ada yang ingin, jadi ada beberapa yang menceritakan bahwa yes mungkin dia istilahnya mau merealisasi A, tapi merealisasi A itu nggak bisa di tempat A, dia akan pergi ke tempat B, dan itu pun dilakukan gitu istilahnya kayak gitu untuk dapetin hal itu gitu. Makanya di sini entah mengapa aku dapat vibe bahwa yes, hal baik apa yang sedang dibicarakan oleh tentang kamu itu adalah kamu sudah satu langkah ke depan, atau kamu sudah selangkah untuk menggapai atau merealisasikan apapun yang sedang kamu plan, kamu dream, kamu apapun itu gitu. Karena di sini hal baik itu adalah itu, karena kamu mau rilis apapun itu yang buat kamu kecewa, nggak fulfill, dan nggak buat kamu bahagia. Oke, lalu dengan kartu Five of Cups di sini mungkin bisa jadi kamu berzodiak water sign, Cancer, Pisces, Scorpio. Jadi bisa jadi kamu Cancer, Pisces, Scorpio, atau bisa jadi orang yang sudah membicarakan kamu saat ini adalah seseorang berzodiak Cancer, Pisces, atau Scorpio. Lalu dengan kartu Four of Wands in reverse di sini bisa jadi fire sign, mungkin kamu fire sign, Leo, Sagittarius, Aries, atau orang yang sedang membicarakan kamu saat tentang ini adalah seseorang fire sign, Leo, Sagittarius, Aries. Jadi strongnya Aries ya di sini ya, dengan kartu di sini. Ya kayaknya Aries di sini yang sedang membicarakan tentang kamu, atau mungkin kamu seorang bentuknya Aries kali. Oke, lalu berikutnya aku juga dapat pesan yang lain dengan kartu Four of Wands in reverse juga mungkin beberapa diantaranya, karena ini adalah general reading ya, kemudian aku akan menyampaikan apapun message yang aku dapat, karena Four of Wands in reverse juga bicara tentang marriage.
atau home environment. Mungkin beberapa di antaranya ada yang berada di home environment atau marriage di mana orangnya itu toxic mungkin gitu, dan membuat itu nggak bahagia gitu. Jadi ada beberapa yang kalau tadi itu aku dapat pesan bahwa pesan yang pertama mungkin beberapa ada yang istilahnya mencoba untuk merealisasikan apapun yang mereka mau karena memang fondasinya berantakan, lalu juga penuh kekecewaan. Mereka mau realize itu semua dan mereka kejar apapun yang mereka passion. Lalu yang kedua di sini ada beberapa juga yang kalau yang sudah married di sini ada yang mungkin situasi hubungan marriednya itu nggak bahagia ya dengan four of one in reverse. Coba di match yang resonate-nya aja ya gitu. Jadi sesuatu kondisinya kamu, kalau misalnya kamu istilahnya sedang membicarakan bahwa kamu ingin punya cita-cita, kamu punya impian, kamu ingin mau realisasi apapun yang kamu mau gitu, karena kemarin itu buat kamu kecewa, mungkin itu hal kamu. Tapi mungkin di sini ada juga orang yang istilahnya tuh pernikahannya atau home environment-nya itu buat mereka sangat kecewa banget di sini terkait apapun itu. Mungkin ada yang berpikiran untuk bercerai mungkin di sini, dan berusaha dengan kartu Knight, dan juga ini ada beberapa mungkin kalau misalnya yang sedang married di sini mungkin menganggap bahwa ya hubungan pernikahannya itu nggak bahagia, atau mungkin kalau misalnya tentang keluarga atau apapun itu hubungannya nggak bahagia, home environment-nya nggak sesuai dengan harapannya mereka gitu. Lalu juga penuh dengan kekecewaan. Mungkin beberapa diantaranya juga mungkin berharap bahwa pasangannya bisa berubah atau home environment-nya bisa berubah gitu. Tapi beberapa diantaranya juga istilahnya aku rasa dengan kartu Be Fearless dan Bold juga istilahnya sudah berani untuk keluar dari apapun itu. Jadi kalau misalnya pernikahannya nggak baik, dia sudah prepare untuk mengajukan perceraian atau mengajukan perpisahan gitu. Tapi kalau misalnya home environment yang nggak baik, dia sudah mengambil tindakan untuk mulai mencari kira-kira home environment seperti apa sih yang dia mau gitu istilahnya. Karena memang dengan Five of Cups upright di sini berarti itu nggak bahagia, penuh dengan kecewaan, disappointed, dan nggak pikir buat dia fulfill di sini. Karena ada kartu Knight di sini dari Lenormand yang mengatakan bahwa ada sesuatu yang buat dia passion lagi gitu istilahnya. Apapun itu yang buat dia kecewa, itu pun juga mengatakan sesuatu itu bukan buat dia bahagia gitu. Nah akhirnya dia menyadari bahwa ada sesuatu yang lebih buat dia bahagia lagi, dan itulah yang mau dia kejar gitu terkait apapun itu. Four of One ini entah itu tentang home environment, entah itu terkait marriage, atau terkait fondasi di sini. Karena memang terkait kita berbicara tentang yang resonate-nya aja ya gitu. Jadi kalau di sini ada yang kalau misalnya mau hubungan pernikahannya nggak baik, pastinya kurang baik, mungkin saat ini kamu berusaha merealisasikan bagaimana sih caranya mendapatkan fondasi yang baik. Lalu juga kamu sudah mengambil tindakan untuk dapetin itu. Lalu jika kamu dalam hubungan marriage dan ternyata pasangan kamu nggak sesuai dengan harapan kamu, cuma bahwa kamu nggak bahagia, kamu juga udah mulai satu langkah untuk mungkin kamu pertama mengharapin satu perubahan dari pasangan kamu, tapi nyatanya kalau nggak ada perubahan juga, kamu juga udah siap untuk ninggalin pasangan kamu. Karena di sini ada kartu dari Expect Powerful Change dan juga Be Fearless and Bold. Kamu juga udah siap untuk entah itu ninggalin pasangan kamu yang toxic, dan juga dengan kartu home environment, dengan kartu Four of One pun juga jika ini bicara tentang home environment pun juga jika kamu berada di home environment yang tidak baik atau buat kamu kecewa dan nggak buat kamu fulfill, kamu udah siap untuk meninggalkan itu semua di sini. Makanya di sini ada juga Unbound. Unbound juga istilahnya tuh mengakhiri. Kamu ingin mengakhiri entah apapun itu yang buat kamu kecewa, dan kamu sudah mulai mengambil tindakan untuk dapetin itu semua. Oke, coba aku cari tahu lagi ya. Apalagi sih yang bisa aku dapat dari dengan kamu? Kayaknya cuma itu aja deh yang bisa aku dapat dari dengan kamu. Aku suka banget sama dengan kamu, super. Jika kamu suka konten seperti ini, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Jangan pelit juga untuk sharing ke teman-teman kamu, karena siapa tahu juga teman kamu butuh informasi yang kamu dapatkan saat ini. Dan jangan lupa untuk tekan tombol bell notifikasinya biar kamu nggak pernah ketinggalan update video dari aku untuk kedepannya. Dan pesan terakhir dari aku, keep loving, karena loving people love others. Sampai jumpa lagi di Pick a Card berikutnya. Dah. Hai lovers, buat kamu yang memilih
artificial berbentuk ini menjadi readingan kamu. Oke. Hal baik apa sih yang dibicarakan oleh orang tentang diri kamu? Pertama, dari work your light, kamu memiliki awakening, energetic update, a new ways of being, integration. Lalu dari Mystic Monday, kamu memiliki kartu Strength. Dan Two of Pentacle. Lalu dengan kartu Awakening di sini aku rasa mungkin beberapa di antaranya sedang menunjukkan bahwa kamu itu sedang mengalami proses awakening. Proses awakening itu kalau di dalam Indonesia mengalami bahwa kamu pergi proses untuk mendapatkan jati diri kamu ya. Kamu bisa mengenal siapa diri kamu, mengapa kamu terlahir di dunia ini, alasan apa sih kamu terlahir di dunia ini, dan mengapa kamu harus menjalani seperti itu. Itu proses awakening biasanya. Mungkin kalau yang di luar sana tuh lebih paham ya. Jadi dengan kartu awakening sini aku rasa sih banyak di antara mengatakan bahwa kamu tuh lagi menjalani proses awakening, dimana kamu selalu bertanya, mengapa kamu harus melakukan hal seperti ini? Apa yang buat kamu bahagia? Apa sih? Beberapa juga kadang tentang purpose, mission, dan lain sebagainya. Itu mungkin ada beberapa juga mengatakan bahwa kamu mungkin starseed di sini dengan kartu awakening, atau mungkin like worker. Tapi apapun itu, aku rasa sih beberapa di antaranya sedang menceritakan bahwa kamu itu sedang menjalani proses awakening atau proses pencarian jati diri kamu di sini. Lalu dengan kartu Strength dan juga Two of Pentacle, di sini bisa jadi kamu seorang berzodiak Leo dengan kartu Strength, dan juga dengan kartu Two of Pentacle kamu Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn. Tapi di sini aku rasa entah itu zodiak kamu Leo, Taurus, Virgo, Capricorn, atau kamu berdealing atau orang yang sedang membicarakan tentang kamu itu adalah orang berzodiak Leo dan juga Earth sign, Taurus, Virgo, si Capricorn itu. Dan aku rasa dengan kartu Strength di sini, aku rasa kamu tuh orangnya cukup humble ya di sini. Humble. Lalu kamu juga entah apa dengan kartu Strength mungkin leader di sini. Leadership, kamu memiliki skill leadership kan di sini dengan kartu Strength. Humble, memiliki sifat leadership. Lalu kamu juga mungkin bold juga. Lalu mungkin juga kamu bold, atau mungkin kamu juga orangnya berani. Kamu juga orangnya apa ya? Dengan kartu Two of Pentacle juga aku rasa kamu tuh ini ya, balance di sini. Jadi kamu nggak dengan mudah dikonfrontasi oleh banyak orang, karena kamu tahu apa yang buat kamu suka, apa yang nggak buat kamu suka gitu. Karena Two of Pentacle itu bicara tentang kalau Two of Pentacle in reverse itu bicara tentang judging, atau misalnya bicara tentang bingung mau ambil A atau B. Tapi di sini aku rasa dengan Two of Pentacle apa kamu udah balance, kamu udah yakin ini yang aku mau ambil, itu ini yang aku ambil karena ini aku yang mau, itu nggak mau aku ambil karena itu bukannya kamu mau di sini. Makanya di sini ada kartu awakening bahwa mereka menganggap bahwa sedang kamu alami itu adalah kamu sedang proses pencarian jati diri kamu, sedang pencarian apa sih yang buat kamu bahagia di sini gitu. Lalu nextnya di sini berikutnya dari monologi Oracle, kamu memiliki kartu New Moon in Aries. It's time to take action. Lalu dari kartu Lenormand, kamu memiliki Max atau topeng dengan nomor 40. Dan terakhir dari Spirit Animal Oracle, kamu memiliki kartu Horse Spirit. Freedom is yours. Dan Panther Spirit, reclaim your power.
Ya, aku rasa sih memang beberapa di antaranya sedang menceritakan tentang bahwa kamu tuh sedang mencarian proses jati diri kamu dengan kartu awakening di sini. Lalu dengan kartu max pun juga mereka menganggap bahwa kamu itu orangnya autentik loh. Aku nggak nganggap bahwa kamu orangnya muka dua, tapi aku menganggap bahwa mereka menganggap bahwa kamu tuh orangnya autentik. Kamu menjadi diri kamu sendiri gitu. Apapun itu yang dibicarakan oleh orang, entah itu resonate atau nggak resonate, kamu nggak peduli gitu istilahnya. Karena kamu autentik, kamu jadi diri kamu sendiri, kamu fun dengan diri kamu sendiri, beda dengan orang yang istilahnya belum mengalami awakening ini ya, karena memang even dia udah berumur 70 pun, jika memang yang di atas nggak mengizinkan dia untuk menjalani proses awakening pun juga dia nggak akan mendapatkan proses awakening ini gitu. Pun jika kamu baru berumur 9 tahun tapi ternyata Tuhan udah mengizinkan atau yang di atas sudah mengizinkan kamu untuk menjalani proses awakening itu, juga kamu akan menjalani proses awakening ini, karena memang proses awakening ini universal gitu, nggak semua orang akan jalanin itu semua, cuma beberapa doang aja gitu kan. Proses awakening itu adalah proses pencarian jati diri di sini. Lalu dengan kartu max pun juga aku rasa kamu ini ya jadi autentik, kamu jadi diri kamu sendiri, kamu udah tahu siapa kamu udah tahu apa yang kamu mau, kamu udah tahu apa yang buat kamu fulfill, dan itu yang kamu kejar di situ. Lalu dengan kartu max pun juga kamu autentik, kamu jadi diri kamu sendiri. Makanya di sini dengan kartu max dan juga kartu two of pentacle, aku rasa kamu tuh orangnya ini ya, iya kayak tadi autentik. Even ada orang berusaha provokatorin kamu tahu yang mana kamu mau, mana yang kamu enggak, karena kamu autentik, kamu jadi diri kamu sendiri gitu. Kamu tahu apa sih yang buat kamu fulfill sama apa yang enggak buat kamu fulfill di sini. Diri kamu nggak mudah untuk diprovokatorin sesuatu yang nggak kamu suka, karena kalau kamu tahu itu bukan sesuatu yang kamu suka, itu bukan sesuatu yang kamu minat, kamu dengan mudah mengabaikan itu. Karena orang awakening, orang yang sudah menjalani proses tersebut itu biasanya dengan mudahnya mengabaikan apapun yang enggak dia mau, atau enggak yang dia buat, yang jelas nggak buat hidupnya tuh fulfill, nggak buat hidupnya bahagia di sini. Dengan kata it's time to take action, new moon in Aries, bisa jadi kamu berzodiak Aries, atau orang yang sedang menceritakan tentang diri kamu itu adalah kamu adalah orangnya zodiaknya Aries di sini. Ya, mungkin mereka sedang menceritakan bahwa kamu sedang ambil tindakan atau ambil action apapun itu yang buat kamu bahagia, buat kamu fulfill gitu, terkait apapun itu, mungkin job, career, atau mungkin financial freedom, lalu juga relationship, atau mungkin home environment juga ya di sini. Lalu dengan kartu reclaim your power, center spirit juga kamu menyadari gitu. Jadi orang yang sedang menceritakan tentang diri kamu itu adalah menyadari bahwa kamu tuh memiliki banyak power loh di sini. Kamu memiliki banyak. Jadi ibaratnya kamu nggak dengan mudah akan abaikan apapun itu yang nggak buat kamu fulfill. Pun dengan kartu reclaim your power, kamu juga mulai menyadari. Jadi orang tersebut nggak cuma orang tersebut ya gitu. Aku rasa sih nggak cuma kamu, aku rasa nggak cuma kamu doang yang menyadari kelebihan kamu atau power kamu, tapi orang lain pun juga menyadari bahwa yes, nih orang punya power, karena memang istilahnya dia strong, ingin merealisasikan apapun yang dia mau itu di situ. Dengan kartu heart spirit pun juga dengan kartu freedom is your, itu juga menjelaskan bahwa kamu nggak mau dikekang di sini. Dengan kartu freedom is your, kamu mau kamu nggak mau dikekang di sini. Jadi kamu nggak mau istilahnya, aku strong ya di sini. Mereka menganggap bahwa kamu tuh nggak mau terjebak, kalau misalnya ada kerjaan kamu nggak mau terjebak sama kerjaan yang 9 to 5 yang penuh banyak peraturannya, dan ternyata cuma bikin stres dan nggak bahagia, nggak fulfill. Atau kalau dalam relationship kamu nggak mau berada di relationship yang toxic. Jadi kalau misalnya, jadi di sini aku rasa kalau misal hal baik apa sih yang diceritakan tentang orang itu adalah kamu tuh orangnya tuh freedom loh gitu istilahnya. Kamu nggak mau dikekang, kamu nggak mau terjebak sama satu hal, satu situasi gitu. Kamu mau free gitu. Apapun yang jelas kamu bebas gitu, entah bebas berekspresikan diri kamu, bebas mau kejar apapun yang kamu mau gitu kan. Ada kata it's time to take action pun juga kamu punya banyak entah itu action untuk dapetin apa yang buat kamu itu fulfill. Karena di sini ada kata awakening, kamu tuh orangnya ini loh, autentik gitu. Kamu jadi diri kamu sendiri gitu. Kamu nggak peduli sama orang ngomong apa gitu, atau mungkin ada yang berusaha provokatorin kamu pun, karena mungkin orang yang provokatorin kamu pun juga sebenarnya orangnya tuh gua di sini gitu, dengan kartu max gitu. Tapi kamu tahu apa yang buat kamu suka gitu, apa yang buat kamu bahagia gitu. Ya, jadi aku rasa sih pun dengan kartu freedom is yours juga, jika kamu mulai ngerasa ada yang ngontrol kamu atau ada yang berusaha ngekang kamu dengan mudahnya mulai
kamu dengan mudahnya pergi dan ninggalin hal itu semua. Karena kamu, ya di sini kalau orang awakening itu emang seperti itu ya. Kalau misalnya udah ketemu apa tuh yang menjadi panggilan jiwanya, beda kalau misalnya yang masih belum ketemu gitu. Kalau yang masih belum ketemu, mungkin dia masih terjebak sama hal-hal yang istilahnya ngontrol dia gitu. Jadi beda ya. Kalau orang yang sudah awakening, dia nggak mau dikontrol, nggak mau terjebak sama sesuatu yang bisa dikontrol. Dia mau free, mau bebas. Beda kalau misalnya yang belum awakening, dia masih dijebak atau masih dikontrol oleh sesuatu yang mereka tuh nggak fulfill gitu. Mereka udah tahu itu nggak. Jadi itu bedanya ya, orang yang udah awakening sama yang belum. Bahkan pun juga di sini aku mengapa bahwa ada beberapa diantaranya membicarakan bahwa kamu tuh ingin melakukan financial freedom di sini. Financial freedom itu berarti mungkin kamu ingin memiliki bisnis atau kamu ingin berusaha mendapatkan finansial, yang dimana finansial itu tuh bukan sesuatu yang kontrol kamu, sesuatu yang buat kamu suka, sesuatu yang buat kamu bahagia gitu. Mungkin kamu mau realisasikan hal itu kali dengan kartu Reclaim Your Power. Jadi menganggap bahwa wow, kamu punya banyak power gitu untuk merealisasikan apapun yang kamu mau itu gitu di sini. Lalu berikutnya apa lagi ya? Ya, Strong Fire Sign ya. Di sini ada kartu Strength, lalu ada kartu New Moon in Aries. Ya, aku rasa sih di sini kamu juga bisa jadi kamu berdealing dengan fire sign, atau mereka membicarakan bahwa kamu itu orangnya tuh penuh passion. Kamu penuh banyak fire gitu dalam diri kamu. Kamu mau kejar apapun yang kamu suka, apa yang buat kamu bahagia. Kalau sesuatu itu cuma bikin kamu bosen, boring, nggak kemana-mana pun juga dengan mudahnya kamu abaikan gitu. Kamu pergi ninggalin itu, karena dengan kartu Freedom is Yours juga istilahnya kamu akan dengan mudahnya pergi. Bahkan Freedom is Yours juga kamu larinya juga kenceng kali gitu. Entah itu cepat atau larinya juga kenceng kali gitu, karena untuk ninggalin itu semua. Oke, coba aku cari tahu lagi ya. Apalagi sih yang bisa aku dapat dari dengan kamu? Kayaknya cuma itu aja yang bisa aku dapat dari dengan kamu. Aku suka banget sama dengan kamu, super. Jika kamu suka konten seperti ini, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Jangan pelit juga untuk sharing ke teman-teman kamu, karena siapa tahu juga teman kamu butuh informasi yang kamu dapatkan saat ini. Dan jangan lupa untuk tekan tombol bell notifikasinya, biar kamu nggak pernah ketinggalan update video dari aku untuk kedepannya. Dan pesan terakhir dari aku, keep loving, karena loving people love others. Sampai jumpa lagi di pick a card berikutnya. Dah. Hai lovers, buat kamu yang membeli seashell berbentuk ini, maka ini menjadi readingan kamu. Oke, hal baik apa sih yang dibicarakan oleh orang tentang diri kamu? Yang pertama, kamu memiliki kartu You Are Already Doing It. Stop overthinking, keep facing your true north. Lalu berikutnya kamu memiliki kartu Hierophant. Dan juga kartu The Hermit. Dengan kartu Hierophant dan juga Hermit bisa jadi setelah kamu Earth sign, Taurus, dan juga Virgo ya, spesialnya ya di sini Taurus dan Virgo, bisa jadi kamu juga Capricorn mungkin. Oke, jadi hal baik apa sih yang sedang dibicarakan oleh orang? Seperti sedang mencari answer, mungkin jawaban atas apapun itu yang membuat kamu bertanya-tanya tentang diri kamu. Karena dengan kartu Hermit, mengapa aku dapat vibe bahwa kamu itu orangnya, karena Hermit itu bicara tentang solitude. Mengapa dia solitude? Karena Hermit kan aslinya di Rider Waite itu adalah seseorang petapa yang membawa lentera. Dia pergi untuk mencari answer, mencari jawaban, mencari panggilan jiwanya, karena dia menganggap bahwa dia sudah bertanya-tanya ke sekitarnya dia sudah bertanya-tanya
kemanapun tapi dia nggak pernah mendapat jawabannya, dimana satu-satunya jawaban yang dia dapat itu harusnya tuh dari diri dia sendiri gitu. Nah untuk dapetin itu dia harus istilahnya tuh solitude, inti dari si hermit itu. Jadi kayak semacam soul searching gitu, dia mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaannya dia, yang dimana jawabannya itu tuh nggak bisa dia dapat dari orang, dari situasi atau dari apapun, itu hanya jawabannya dan didapat dari diri dia sendiri, yang dimana dia mau nggak mau harus solitude untuk untuk dapetin itu. Karena juga jadi aku rasa sih hal baik apa yang sedang dibicarakan oleh orang itu adalah kamu sedang berusaha mencari panggilan jiwa kamu mungkin, atau apapun itu, pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari diri kamu sendiri di situ. Karena kamu nggak mau dengerin kata orang di sini dengan kartu hermit, kamu nggak mau dengerin kata orang, kamu nggak mau karena terkadang jawaban dari pertanyaan apapun itu terkadang nggak bisa dijawab oleh orang lain. Jadi harus kamu sendiri yang harus mengetahui jawaban itu. Pun juga dengan kartu hermit, mungkin kamu orangnya agak introvert mungkin di sini, tapi di sini orang introvert yang istilahnya mungkin karena memang introvert, aku rasa sih bukan vibe introvert yang istilahnya emang introvert, nggak suka bersosialisasi, nggak suka ketemu sama kerumunan atau segala macamnya. Tapi aku rasa kalau ada alasan mengapa kamu memilih untuk diam, memilih untuk menjauh, memilih untuk pergi dari situasi atau lingkungan, dan solitude untuk diri kamu sendiri gitu. Karena memang kamu sedang mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kamu di sini. Jadi kalau aku rasa sih itu seperti itu. Jadi hal baik apa sih yang dibicarakan oleh orang tuh bahwa terkadang kamu tuh mungkin seperti di hermit yang introvert, tapi kamu bukan introvert yang karena memang introvert, tapi orang yang istilahnya tuh sedang mencari jawaban. Karena kamu nggak mau mendapatkan jawaban dari orang lain, mungkin karena jawaban tersebut juga kalau misalnya dari orang lain atau opini orang lain tuh tidak mencerminkan siapa diri kamu gitu. Dengan kartu hermit ini pun dengan kartu hierophant, mungkin di sini ada yang berusaha berusaha mencapai enlightenment di sini, atau pencerahan di sini terkait apapun itu yang sedang dia tanya-tanya. Mungkin kamu sedang menanyakan sesuatu, ini lebih ke soul searching ya, di sini lebih deep ya gitu. Mungkin beberapa di sini orangnya untuk pal ini orangnya terlalu spiritual mungkin, atau orangnya terlalu lebih religius, karena Hierophant bicara tentang religius juga gitu. Jadi istilahnya ketika kamu tidak menemukan jawaban kamu, lalu kamu juga bingung, lalu kamu lebih memilih untuk solitude, kamu lebih memilih untuk menjauh, atau kamu lebih memilih untuk menyendiri sejenak untuk sekitar mungkin untuk mendapatkan apa sih, atau untuk merealisasi ya, seperti kayak berusaha mencari untuk menyadari ya, mungkin entah untuk menyadari atau merealisasi sesuatu yang ada dalam diri kamu, yang dimana kalau kamu berada di tempat seperti itu terus-terusan gitu, nah kamu akan menganggap bahwa kayaknya gue bakalan lost deh kalau misalnya. Jadi mereka itu sudah menceritakan bahwa kamu jadi hal baik apa sih yang diceritakan oleh orang tentang diri kamu adalah kamu tuh sedang berusaha mencari panggilan jiwa kamu di sini dengan cara solitude, atau berusaha menjauh dari orang-orang yang ada di sekitaran kamu. Berikutnya, dari monologi Oracle, kamu memiliki kartu Full Moon, Surrender to Divine, dari kartu Lenormand, kamu memiliki The Moon dengan nomor 32. Dan terakhir dari Spirit Animal Oracle, kamu memiliki kartu West Spirit, Sometimes Life Sting, dan Vulture Spirit, Nothing is Waste.
Beberapa di antaranya mungkin mengatakan bahwa kamu tuh kayak seperti menghabiskan banyak waktu gitu. Kamu begini, kamu begitu, dan ternyata ujung-ujungnya nggak buat kamu bahagia. Tapi di sini aku rasa kamu tuh kayak belajar sesuatu karena kartu Hermit di sini, dan juga Hierophant. Kamu menemukan enlightenment bahwa oh ini yang buat aku bahagia, oh ini yang bukan buat aku bahagia, seperti itu loh di sini. Karena dengan kamu kayak jadi hidup itu seperti ini ya. Jadi untuk kali ini orang membicarakan bahwa kamu itu seperti menjalani hidup seperti orang yang ngeliat positifnya gitu. Mungkin kalau misalnya orang tersebut bicara bahwa oh kamu cuma ngabisin waktu gitu, istilahnya begini doang gitu, karena memang dia nggak bisa ngasih positifnya dalam hidup gitu. Tapi kalau kamu nggak gitu, even ada sesuatu yang nggak buat kamu bahagia pun, kayak sometimes lasting juga kamu nggak bahwa oh itu pelajaran gitu istilahnya. Hidup itu adalah seperti itu gitu. Sesuatu yang baik itu adalah memang ini apa namanya, rewards kita dari hal apapun itu yang kita usahakan. Tapi ketika ada sesuatu hal buruk yang terjadi, itu adalah pelajaran gitu. Pelajaran apa sih yang bisa diambil dari kejadian tersebut? Nah, kamu seperti itu gitu di sini. Hal itu mereka menilai kamu seperti itu. Makanya di sini aku rasa lebih orangnya tuh lebih spiritual mungkin ya di sini, atau lebih religius atau lebih agama kayak gitu. Mereka menganggap bahwa kamu tuh orangnya seperti itu loh gitu. Kamu ngeliat sisi hidup tuh seperti itu. Kamu nggak berusaha kayak oh kalau ada hal yang buruk terjadi itu terjadi karena kesalahannya dia atau karena memang ulah orang atau apa. Kamu nggak akan berusaha menyalahkan itu, tapi kamu akan mencari tahu pelajaran apa sih yang bisa gue ambil dari hal ini gitu di sini. Even hal itu harus kamu dapat dengan cara menjauh dari orang tersebut, menjauh dari situasi tersebut, dan mendapatkan jawabannya itu dari diri kamu sendiri gitu di sini. Karena kamu di sini berusaha mencari enlightenment. Kamu tetap ingin on track gitu. Kamu tetap ingin berada di jalurnya gitu. Kamu nggak mau berada di posisi, kamu nggak mau berada terlalu jauh dari goal kamu. Mungkin kamu punya goal, atau mungkin kamu punya apapun itu enlightenment kamu, tapi ketika kamu lost, kamu nggak mau istilahnya tuh lost yang sampai terlalu jauh dan akhirnya tuh udah terlanjur dan bingung harus gimana balikin lagi ke itu gitu. Jadi ketika kamu mulai lost, kamu lebih milih untuk gue mending solitude aja deh, jadi seperti The Hermit gitu, berusaha mencari jawaban, atau berusaha mencari apa sih knowledge yang bisa gue ambil dari pelajaran itu gitu loh. Karena di sini iya, aku rasa tuh kayak solitude gitu. Jadi ketika ada sesuatu hal yang gak sesuai dengan rencana gitu, kamu goal sesuatu, kamu punya goal, tapi ketika kamu jalanin itu, udah planning itu, tapi ternyata ada sesuatu gak sesuai rencana kamu gitu. Nah, kamu lebih milih untuk solitude gitu, mencari tahu kira-kira kenapa sih hal itu terjadi gitu. Kenapa gitu, kamu berusaha mencari tahu gitu. Jadi mereka tuh menganggap bahwa kamu itu sekadar seperti itu, karena memang ada kartu you are already doing it gitu. Selain kamu seperti itu gitu. Jadi ketika kamu gak dapat jawaban dari tempat kamu, gak dapat jawaban dari orang tersebut, kamu dengan mudahnya pergi dan berusaha kamu nggak berusaha menanya ke orang lain lagi gitu, tapi kamu solitude, kamu lebih kayak menyendiri gitu. Kamu nggak mau yang ujung-ujungnya tuh membuat kamu tuh tersesat atau lost lebih jauh lagi, yang ujung-ujungnya aduh gue udah telanjur di sini, gue nggak bisa balik lagi gitu istilahnya. Kamu nggak mau seperti itu. Jadi ketika kamu udah lost atau ada sesuatu yang nggak baik dalam hidup kamu lebih milih solitude buat mencari tahu kenapa sih hal itu terjadi gitu, atau pelajaran apa sih bisa itu. Dan ketika kamu udah mendapatkan hal itu, maka dengan kartu the moon di sini aku rasa itu kayak moon itu di sini aku rasa moon cycle. Di situ moon cycle itu artinya itu cuma proses gitu, itu prosesnya gitu istilahnya, atau bisa juga dibilang itu siklusnya gitu. Apalagi dengan kartu siklus the moon juga, dalam 1 bulan pun juga the moon mengalami 4 kali siklus perubahan kan di sini. Nah, jadi kamu nganggap bahwa iya itu memang temporer, ya itu ada siklusnya, ya itu nanti akan berlalu, tapi endingnya adalah kamu nanti enlightenment gitu. Kamu akan on track lagi, kamu lebih passion lagi, kamu lebih excited lagi, dan mungkin juga seperti shortcut ya, entah kenapa aku udah kayak seperti shortcut itu adalah jalan pintas. Kamu bisa menemukan jalan pintas. Mungkin kalau kamu tetap plan itu dan nggak kejadian hal seperti itu gitu istilahnya, mungkin akan lama gitu. Tapi ketika hal itu kejadian gitu, lalu akhirnya kamu memilih untuk solitude, kamu berusaha mencari tahu, kamu berusaha belajar dari hal itu, kamu nggak akan nyalain orang kan. Karena dengan kartu Hermit itu aku rasa kamu lebih ke deep ya gitu, kamu lebih ke insight gitu, kamu lebih ke dalam gitu. Kira-kira apa sih pelajaran yang bisa diambil gitu istilahnya di sini. Kamu nggak akan outside itu artinya kamu ketika hal buruk terjadi, kamu nggak akan berusaha menyalahkan orang gitu, tapi kamu akan menyalahkan diri kamu dulu gitu. Kenapa hal itu terjadi gitu istilahnya, pelajaran apa sih yang bisa diambil gitu. Nah, ketika kamu tahu itu, kamu akan balik lagi ke
track kamu, ke goal kamu, ke enlightenment kamu, dan pada akhirnya mungkin beberapa di antaranya itu seperti menemukan shortcut gitu istilahnya, seperti menemukan jalan pintas, seperti menemukan oh iya kalau gue seperti nggak kejadian seperti itu, seperti menemukan shortcut gitu, atau menemukan jalan pintas gitu. Jadi kalau seandainya kamu punya plan dan punya goal apapun itu, dan ternyata ketika kamu plan, kamu menemukan masalah gitu, tapi ternyata ketika kamu menyadari bahwa oh ternyata masalah itu kamu nggak berusaha ngeblame orang, tapi kamu menyadari oh ya masalah itu buat kamu, ada sesuatu yang harus dirubah dalam diri kamu, atau ada sesuatu yang harus di apa gitu, dan pada akhirnya ketika kamu menyadari hal itu dan kamu mulai mengambil pelajarannya, kamu seperti kayak nemuin jalan pintas gitu loh di sini. Makanya di sini juga ada kata the moon di sini istilahnya seperti cycle gitu, atau mungkin itu kayak macam prosesnya gitu. Karena mungkin kalau misalnya contohnya ya kamu mau apa ya, kamu mau masak gitu, kamu mau makan sesuatu, kamu mau makan apa ya, contohnya tuh kamu mau makan nasi gitu. Gimana kamu mau makan nasi, semua orang juga mau makan nasi gitu, tapi beberapa di antaranya harus tahu bagaimana caranya masak nasi, bener nggak gitu. Kamu harus masak nasi, kamu bersihin dulu berasnya, lalu kamu takar berasnya berapa sama airnya berapa gitu. Mungkin pertama kali kamu coba mungkin nasinya seperti benyek, seperti bubur mungkin, lalu atau mungkin berasnya seperti apa gitu. Nah itu seperti itu gitu loh. Nah pada akhirnya ujung-ujung kamu tahu oh ya ini loh gue ketemu takaran yang pas nih buat bikin seperti itu gitu. Nah seperti itulah gitu vibe-nya gitu. Jadi mereka membicarakan bahwa kamu tuh orangnya seperti itu gitu. Kamu seperti menemukan formula yang pas gitu. Kalau misalnya itu nggak kejadian, kamu nggak akan nemuin solusi itu gitu loh di sini, seperti itu. Karena memang nggak to surrender to divine pun juga kamu seperti bukan berpasrah sih ya gitu. Mungkin ya berpasrah tapi kamu nggak berekspektasi di situ. Beda ya kalau orang berpasrah ya. Kalau orang berpasrah itu istilahnya ya bagus ya bagus, jelek ya jelek, dapat ya dapat, nggak dapat ya udah gitu. Nggak seperti itu. Kamu seperti orang yang istilahnya iya kamu punya goal ini gitu istilahnya. Lalu kamu nggak ekspektasi sih gitu istilahnya. Mungkin kalau misalnya kamu berekspektasi seperti A dan ketika ada sesuatu hal nggak baik dan terjadi dalam hidup kamu, atau mungkin seperti lah sometime lasting ada sesuatu hal yang nggak baik terjadi, dan itu mungkin beberapa kalau misalnya berekspektasi oh ya udahlah stop aja, nggak usah gitu. Tapi kamu nggak seperti itu. Kamu berusaha kayak apa sih pelajaran yang bisa gue ambil, kenapa sih ini terjadi gitu istilahnya. Dan kamu nggak berusaha cari jawaban itu dari orang, karena kamu nggak nyalain tuh orang. Karena baik lagi kamu nggak ke eksternal, kamu internal. Kamu cari jawabannya dalam diri kamu dengan cara solitude. Kalau kamu nggak ketemu jawabannya juga dengan situasi atau orang tersebut, kamu langsung pergi ninggalin itu semua gitu. Dan kamu dan akhirnya pada kamu menemukan jawabannya itu gitu. Dan ketika kamu udah dapetin jawabannya itu, kamu mulai enlightenment, kamu berada di dalam track kamu, dan beberapa di antara kayak seperti menemukan shortcut nih gitu, seperti menemukan jalan pintas gitu istilah, atau seperti menemukan oh ini nih jalan paling cepat nih, kalau dulu gue nggak kejadian seperti ini, gue nggak akan seperti ini nih, seperti itu. Contohnya kayak seperti itulah gitu. Beda kalau misalnya orangnya tuh nggak seperti ini. Contoh kayak tadi ya, kalau aku bilang kamu mau masak nasi gitu, mungkin pertama kali kamu masak nasi kayak tadi aku bilang mungkin nasinya seperti bubur, atau mungkin terkadang juga nasinya keras, yang pada akhirnya kamu ketemu nih formula yang tepatnya itu seperti itu gitu. Oh takaran sebesar nasi sebesar ini, airnya sebesar ini gitu, sebanyak ini gitu. Tapi kalau orangnya tersebut nggak seperti itu, lebih ngeblame keluar, mungkin ketika dia selesai masak nasi, dia akan dapatnya bubur. Kalau misalnya pertama kali dia coba dapat bubur dan dia nggak seperti ini orangnya, mungkin dia akan seperti ya udahlah gue dapat bubur ya udah gue bubur aja gitu istilahnya. Besok dia masak lagi jadi bubur lagi, besok dia begitu lagi jadi bubur lagi gitu terus-terusan. Beda kalau kamu nggak seperti itu, kamu akan menyadari bahwa kenapa nih kok gue masak nasi bisa jadi bubur gitu istilahnya. Oh mungkin karena memang takarannya airnya terlalu banyak, atau mungkin berasnya apa gitu. Dan akhirnya kamu coba lagi nextnya, pada akhirnya kamu temu nih oh ini loh takaran yang pasnya gitu loh untuk dapetin sesuatu yang solid itu gitu. Jadi ada perbedaannya gitu. Nah, jadi hal baik apa yang dibicarakan oleh orang itu adalah kamu terkadang tuh orang yang suka menyendiri atau suka solitude, tapi menyendiri atau solitude kamu itu bukan berarti kamu orangnya introvert. Di sini mengatakan bahwa kamu itu berusaha mencari jawaban atas apapun itu pertanyaan kamu, karena kamu nggak mau istilahnya yang lostnya itu terlalu jauh, yang ujungnya ya udahlah udah terlanjur gitu, mau balik lagi udah susah gitu. Tapi kamu yang istilahnya oh iya gue lost, gue nggak mau lost terlalu jauh, gue perlu solitude, entah itu solitude-nya entah tentang bagaimana kamu harus fun dulu, seneng-senengan, atau kamu harus yang gimana gitu, yang ujung-ujungnya kamu balik lagi ke track kamu dan kamu jalannya lebih cepat lagi gitu, kayak gitu loh di sini. Jadi katanya tuh menceritakan seperti itu.
bilang ada beberapa di antaranya tuh mengatakan bahwa iya kamu harus mengalami seperti itu, kejadian seperti itu untuk menemukan solusi kamu sendiri gitu, istilahnya tuh kayak gitu. Jadi entah itu kamu menemukan jalan pintas atau mungkin kamu menemukan cara paling cepatnya buat dapetin itu semua gitu, atau kamu menemukan solusi yang lain gitu. Dan aku rasa hal itu terjadi nggak cuma sekali ya gitu, itu berkali-kali di sini, karena dengan kartu you are already doing it juga itu terjadinya berkali-kali. Tapi dengan kartu Hierophant di sini aku rasa hal itu terjadi berkali-kali pun juga membuat kamu tuh makin berkomitmen akan hal itu gitu. Jadi kamu makin ter-challenge dan tertantang gitu. Kenapa sih terjadi seperti ini gitu? Jadi kayak kenapa sih hal itu terjadi kayak gitu? Jadi kamu nggak akan ketika ada sesuatu yang buruk lalu kamu pergi dan menyadari bahwa itu nggak jadi, nggak baik, udah biarin aja gitu. Kamu nggak akan gitu, tapi kamu akan berusaha mencari tahu gitu. Dan kamu nggak akan berusaha eksternal, tapi kamu cari tahu di dalam gitu. Dan ujung-ujung yang membuat kamu makin komitmen akan hal itu gitu. Contohnya misalnya gini, kamu masak nasi gitu, tapi malah jadi bubur gitu. Mungkin orangnya nggak seperti ini gitu, kamu akan ngomong bahwa yaudah gue cuma bisa bikin bubur, ya udah gue bikin bubur aja. Tapi kalau kamu nggak gitu, selain kamu akan bertanya-tanya kenapa sih cuma jadinya bubur, kenapa sih jadinya begini, dan kamu cari tahu, dan pada akhirnya kamu nyadari, oh iya loh ini yang salah, oh iya ini loh yang ini, dan pada akhirnya kamu makin komitmen akan hal itu gitu loh di sini. Karena memang dengan tuh Hierophant juga yang bicara tentang komitmen gitu. Jadi hal baik apa sih yang dibicarakan oleh orang tentang diri kamu itu adalah kamu sudah komitmen terhadap sesuatu. Even ada sesuatu hal buruk pun terjadi dalam diri kamu di sini, kamu akan tetap gitu cari tahu gitu kenapa sih hal itu terjadi, dengan cara apa? Solitude. Kamu berusaha menjauh dari lingkungan kamu, berusaha menjauh dari orang-orang tertentu yang pada akhirnya kamu menemukan solusi, jawaban gitu. Yang membuat kamu entah itu balik lagi ke goal kamu, tujuan kamu, yang ujung-ujungnya entah mungkin beberapa ada yang ketemu solusinya, ada juga yang ketemu jalan pintasnya, seperti itu. Oke, coba aku cari tahu lagi ya, apalagi sih yang bisa aku dapat dari dengan kamu. Kayaknya cuma itu aja yang bisa aku dapat dari dengan kamu. Aku suka banget sama dengan kamu, super. Jika kamu suka konten seperti ini, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Jangan pelit juga untuk sharing ke teman-teman kamu, karena siapa tahu juga teman kamu butuh informasi yang kamu dapatkan saat ini. Dan jangan lupa untuk tekan tombol bell notifikasinya, biar kamu nggak pernah ketinggalan update video dari aku untuk kedepannya. Dan pesan terakhir dari aku, keep loving, karena loving people love others. Sampai jumpa lagi di Pick a Card berikutnya. Dah. Hello lovers, buat kamu yang memilih seashell berbentuk ini, maka ini jadi readingan kamu. Hal baik apa sih yang dibicarakan oleh orang tentang diri kamu? Kartu pertama dari Work Your Light, kamu memiliki Lemuria. Creating heaven on earth is happening. Lalu dari Mystic Man New Tarot, kamu memiliki kartu Prince of Pentacle atau Pages of Pentacle in reverse. Lalu berikutnya kamu memiliki Ten of Swords upright. Hal baik apa sih yang dibicarakan oleh orang tentang diri kamu di sini adalah sepertinya kamu menolak tawaran seseorang deh di sini dengan kartu Pages of Pentacle in reverse. Pages of Pentacle in reverse bicara ada orang yang berusaha nawarin sesuatu pada kamu di sini. Tapi kamu dengan kartu Ten of Swords, kamu nggak terima tawaran tersebut atau kamu ending tawaran tersebut di sini. Tapi di sini hal baik apa yang dibicarakan oleh orang tentang diri kamu adalah dengan kamu menolak atau tidak menerima tawaran dari orang tersebut atau apapun itu,
Justru itu membuat kamu bahagia di sini. Ada creating heaven on earth is happening. Yang artinya adalah kamu menciptakan kebahagiaan kamu di bumi, dan itu terjadi. Bagaimana hal itu terjadi? Yaitu kamu pages of pentacle in the reverse, atau bisa dibilang kamu menolak tawaran dari seseorang, dan kamu ending gitu istilahnya dengan orang tersebut, atau tidak mau menerima tawaran tersebut. Karena pages of pentacle itu bicara tentang offer dari orang lain gitu. Aku dapat seperti itu, ada orang menawarkan sesuatu pada kamu, dan dengan kata pages of pentacle, orang tersebut yang nawarin itu juga nggak buat kamu solid gitu. Apapun itu tawarannya terkait romance, karir, atau apapun itu nggak buat kamu solid gitu dengan kartu pages of pentacle. Karena pages of pentacle in the reverse itu berkata tawarannya itu nggak seperti yang kamu ekspektasiin, nggak seperti yang kamu harapin gitu. Lalu terkadang juga mungkin tawaran tersebut juga nggak buat kamu solid gitu. Contoh misalnya kalau misalnya dalam relationship ada orang berusaha nawarin kamu hubungan gitu, tapi kamu tahu jika kamu menjalani hubungan sama orang tersebut, kamu nggak akan menjalani hubungan yang solid gitu. Pun juga misalnya karir, mungkin ada job opportunity mungkin atau apa segala macam, tapi ternyata tawaran tersebut tuh jika kamu terima, kamu nggak akan menjalani kehidupan yang solid gitu nih gitu. Jadi justru dengan kamu ending dan kamu menyadari itu, kamu seperti menciptakan kebahagiaan kamu sendiri di sini dengan kartu Lemuria. Jadi istilahnya hal baik apa sih yang sedang dibicarakan oleh rencana diri kamu adalah kamu menolak tawaran seseorang yang dimana tawaran tersebut tidak seperti ekspektasi kamu, bukan yang kamu harap, mungkin juga tidak buat kamu solid, atau mungkin tawaran tersebut juga kurang solid gitu, dan akhirnya kamu ending dengan apapun itu. Dan justru itu malah seperti menciptakan kesempatan baru untuk diri kamu untuk lebih baik lagi. Jadi dengan kamu nolak itu, kamu mungkin bertemu dengan orang baru kali gitu, yang justru itu seperti harapan kamu, seperti ekspektasi kamu terkait apapun itu ya. Di sini bisa jadi relationship atau mungkin analoginya seperti itu. Lalu berikutnya kamu memiliki kartu The Energy is Gain Momentum, Waxing Moon. Lalu kamu memiliki kartu Mountain in the Lenormand. Berikutnya kamu memiliki kartu Porcupine Spirit. Mudah-mudahan ngomongnya, bicaranya bener ya. Time for Beginner Mind. Dan juga Parrot Spirit. Watch your breath. Mengending ya gitu. Jadi ada seseorang berusaha nawarin sesuatu kepada kamu. Aku nggak tahu nawarin dalam bentuk apa, bisa jadi kerjaan, job, karir, atau mungkin tentang relationship atau hubungan. Tapi kamu tahu bahwa hubungan atau tawaran tersebut itu bukan sesuatu yang kamu harapin gitu. Mungkin karena memang nggak sesuai dengan ekspektasi kamu, atau tidak sesuai dengan harapan kamu gitu. Dan jika kamu jangan terima itu, kamu membuat jadi diri kamu tuh seperti mungkin stres. Endingnya seperti Ten of Swords gitu. Jadi kamu, atau mungkin jadi nggak solid gitu. Jadi kamu lebih untuk tidak menerima tawaran apapun itu. Justru dengan tidak menerima tawaran tersebut, kamu seperti menciptakan hal baik atau kesempatan baik dalam diri kamu di sini. Lalu dengan kartu The Energy is Gain Momentum juga aku rasa kamu seperti, jadi gini, mungkin ada satu orang gitu
yang ngejar kamu untuk mungkin dapetin perhatian kamu gitu. Kalau dalam relationship ya, dia berusaha banget dapetin perhatian kamu, dan semua orang menyadari bahwa yes, nih orang tuh kayaknya ambisius buat kejar si A gitu istilahnya, yang dimana A itu adalah kamu gitu. Tapi ketika kamu udah nolak itu gitu, mungkin orang tersebut juga menceritakan hal-hal baik tentang kamu gitu istilahnya. Tapi ketika kamu menolak hal itu dengan dia gitu, kamu seperti kedatangan kesempatan yang baru gitu. Seperti banyak orang berusaha nyamperin kamu lagi, kamu seperti ngebuka kesempatan lagi, tapi yang lebih adil di sini dengan kata di energy scale momentum. Karena aku dapat vibe bahwa kamu itu dengan mengending orang tersebut, yang dimana dengan kata parent spirit tadi gitu, yang dimana tuh apapun itu, aku nggak tahu entah mungkin tawaran tersebut atau bagaimana kamu menolak dia atau endingnya gitu, ternyata menjadi bahan gosipan atau bahan pembicaraan banyak orang di sini. Tapi ternyata dengan jadi bahan gosipan itu, entah mungkin misalnya kayak tadi aku bilang, ada orang bisa ngejar kamu gitu, ada bisa nawarin sesuatu kepada kamu, tapi orang tersebut tuh kayak terlalu banyak ngebicarain sesuatu tentang kamu, bisa jadi ngebicarain banyak hal yang baik atau hal positif kamu gitu, tapi ujung-ujungnya kamu tolak, yang ujung-ujungnya kamu seperti ibaratnya apa ya, seperti orang tersebut tuh kayak endorse kamu gitu atau promotion kamu gitu ke orang lain gitu loh. Karena memang di sini kamu seperti mendapat kesempatan yang baru atau opportunity baru di sini gitu, yang dimana opportunity itu tuh lebih adil lagi, lebih baik lagi gitu, dan lebih solid lagi. Lalu dengan kartu Mountain pun, aku rasa kamu seperti bisa menghadapi obstacle di sini. Jadi ada orang bisa menganggap bahwa ya kamu udah kayak seperti bisa menghadapi obstacle-nya, kamu bisa menghadapi tantangannya, kamu bisa menghadapi rintangan. Aku nggak ngerti deh, entah kenapa aku dapat vibe bahwa orang tersebut tuh istilahnya orangnya nggak mau ditolak gitu. Apapun yang ditawarin itu harus diterima. Seperti itu, entah even dia melakukan hal buruk pun atau hal negatif pun gitu, dia harus terima. Tapi pada akhirnya kamu tolak itu juga, dan menjadi bahan pembicaraan banyak orang. Even mungkin ada orang juga bertanya, kenapa sih kamu kejar dia terus? Mungkin kamu menceritakan juga, oh iya, gue kejar dia karena A, B, C, D, E. Kamu seperti orang tersebut seperti istilahnya promotion buat kamu gitu, dia mempromosiin tentang kamu gitu. Tapi ketika hal itu berakhir atau ending, kita seperti kayak wow, ada orang menyadari bahwa wow, kamu punya power loh di sini gitu. Kamu berhasil ending dengan dia yang cukup berat banget gitu istilahnya, yang dimana gue nolak aja agak susah gitu. Tapi pada akhirnya kamu tolak juga, dan kamu bisa menghadapi obstacle-nya gitu, dan kamu seperti membuka kesempatan baru lagi, tapi yang lebih adil di sini buat kamu gitu. Kamu seperti mengeksplor apa sih kesempatan yang baik lagi yang bisa gue dapat gitu loh gitu. Seperti itu loh di sini. Mungkin dia juga nggak mau ditolak gitu, tawarannya harus diterima. Yang dia juga ngelakuin banyak hal, mungkin banyak hal negatif. Kenapa aku dapat vibe negatif ya di sini? Dia bisa melakukan hal negatif pula gitu. Tapi pada akhirnya dengan kamu nolak dia, kamu dinilai seperti ketika kamu punya power, kamu bisa menghadapi tantangan, kamu bisa menghadapi rintangan, dan ternyata kamu seperti ngebuka kesempatan kamu untuk dapetin opportunity yang lebih baik lagi gitu. Ya, aku udah seperti ngerasa bahwa ya kamu akan dapat opportunity yang lebih baik lagi gitu loh di sini dengan menolak dia gitu, karena kamu bisa menghadapi obstacle yang kamu udah kamu menyadari bahwa oh, gue lebih pantas sesuatu yang lebih baik loh gitu. Jadi kamu menyadari bahwa yang kayak gini aja itu cukup nantangin gitu. Tapi pada akhirnya kamu bisa ending, kamu bisa nolak itu juga. Berarti kamu menganggap bahwa oh ya, gue ada sesuatu yang baik loh dalam diri gue gitu di sini. Kamu menyadari hal itu gitu, dan kamu mulai mengeksplor apapun itu opportunity yang mungkin akan muncul dalam hidup kamu, dan ternyata itu akan lebih adil lagi loh buat kamu di sini ke depannya di situ. Lalu dengan kartu time for beginner mind di sini, aku rasa juga kamu lebih seperti ini ya, lebih berpikiran positif gitu ya. Makanya aku rasa juga seperti itu. Jadi orang siapapun itu yang berusaha nawarin offering sesuatu ke kamu itu seperti menciptakan obstacle juga, karena orang ini nggak mau ditolak gitu. Apapun tawarannya harus diterima gitu, dan dia nggak segan-segan ngelakuin hal buruk untuk biar kamu menerima tawaran tersebut. Tapi pada akhirnya dengan kamu ending kayak aku bilang dengan Ten of Swords, kamu seperti bisa entah kamu bisa melihat sesuatu hal baik dalam diri kamu dan berusaha mengeksplor hal-hal yang baik lagi dan buka opportunity yang baik lagi, atau kayak tadi aku bilang dengan kartu Parrot Spirit, dia seperti istilahnya kayak endorse atau berusaha kayak mempromosin kamu ke orang-orang gitu loh, yang ujung-ujungnya setelah orang tahu wah dia udah ending, ya udah sekarang giliran gue deh yang kejar gitu loh di sini.
pantas untuk satu yang lebih baik lagi, atau ada orang bisa menilai kamu ada satu yang jauh lebih baik, pantas untuk hal yang lebih baik lagi, seperti itu loh. Ya, jadi hal baik apa sih yang sedang bicarakan oleh kamu adalah kamu menolak tawaran seseorang yang dimana tawaran tersebut nggak solid, nggak adil juga gitu. Dan itu juga orang tersebut juga nggak mau ditolak, dia mau kamu terima tawaran tersebut, tapi dengan kamu ending dengan dia, seperti istilahnya kamu membuka kesempatan atau opportunity baru yang datang dalam hidup kamu, dan itu tuh lebih adil lagi gitu. Karena mungkin ada orang udah menyadari bakat kamu atau talent kamu atau apapun itu, karena kamu berhasil menghadapi obstacle yang memang diciptakan oleh si Pages of Pentacle ini gitu. Oke, coba aku cari tahu lagi ya. Apalagi sih yang bisa aku dapat dari dengan kamu? Kayaknya cuma itu aja yang bisa aku dapat dari dengan kamu. Aku suka banget sama dengan kamu, super. Jika kamu suka konten seperti ini, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Jangan pelit juga untuk sharing ke teman-teman kamu, karena siapa tahu juga teman kamu butuh informasi yang kamu dapatkan saat ini. Dan jangan lupa untuk tekan tombol bell notifikasinya biar kamu nggak pernah ketinggalan update video dari aku untuk kedepannya. Dan pesan terakhir dari aku, keep loving, karena loving people love others. Sampai jumpa lagi di pick a card berikutnya. Dah.